Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Natuna hari ini, program 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami dalam Jaksa Menyapa pagi ini. Natuna hari ini dialog interaktif bersama Jaksa Kejaksaan Negeri Natuna. Baik saudara pendengar, untuk di pagi ini kurang lebih 1 jam kami akan mengajak Anda untuk dialog interaktif ya, nanti pada pukul 9 pagi kami mengajak Anda juga nanti di layanan interaktif kami 0811 7033 669. Apa kabarnya untuk pagi ini pendengar? Ya mudah-mudahan di pagi ini Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat ya, tetap menjalankan berbagai aktivitasnya. Kalau kami boleh kasih tahu bahwa untuk di Desa Sepompang tempat kami bertugas cuacanya kurang mendukung, gerimis. Bukan gerimis melanda hati, tapi gerimis mengundang semangat kita untuk selalu melangkahkan kaki kita dan kita selalu berpikir positif apa yang akan kita lakukan untuk di sepanjang hari ini. Baik saudara pendengar, Haren Kasma akan menemani Anda dan juga di pagi ini kurang lebih 1 jam kami akan mengundang narasumber yang handal pagi ini. Ya, Jaksa Menyapa, dan kita langsung saja untuk menyapa narasumber kita yang pertama. Ada Bapak Maiman Limbong SHMH, yaitu Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Natuna. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Baik, sehat ya? Luar biasa sehat ya. Baik, untuk perjalanannya boleh disampaikan kepada kita semua bahwa perjalanan Bapak Maiman dari rumah menuju ke RRI ada halang rintang nggak? Alhamdulillah lancar-lancar aja di cuaca yang sejuk ini. Baik. Menambah semangat kita untuk bisa lebih berekspresi di pagi hari ini di Berekspresi RRI ya. Ranai, ya. Baik, sekian kalinya Pak Maiman menjadi narasumber kita di Jaksa Menyapa. Ya. Baik, Oh, sudah banyak. sudah berkali-kali ya. berkali-kali. Gimana rasanya? Ya, luar biasa. Luar biasa. Ya, pemberitaan dari RRI ini kan live. Mm-mm. Semoga ke depan ini bisa kita pertahankan Untuk kerjasamanya untuk ya. kerjasama dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Baik. Terima kasih Pak Maiman Limbong yang menjadi narasumber kita, yaitu sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Natuna. Baik, setelah Bapak Maiman, kami juga mengajak ya dan memperkenalkan narasumber berikutnya. Ada Bapak Muhammad Said Lubis SHMH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha. Selamat pagi. Pagi. Baik, apa kabarnya Pak Lubis? Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Yang pertama kali, sekian kali? Ya, untuk pertama kali untuk bisa hadir di ruang RRI. Baik, gimana rasanya? Di narasumber kita di Jaksa Menyapa. Ya. Baik, Oh, sudah banyak. Sudah berkali-kali ya. berkali-kali. Gimana rasanya? Ya, luar biasa. Luar biasa. Ya, pemberitaan live. Semoga ke depan ini bisa kita pertahankan Untuk kerjasamanya untuk ya. kerjasama dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Baik. Terima kasih Pak Maiman Limbong yang menjadi narasumber kita, yaitu sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Natuna. Baik, setelah Bapak Maiman, kami juga mengajak ya dan memperkenalkan narasumber berikutnya. Ada Bapak Muhammad Said Lubis SHMH, Kepala Seksi Perdata Tata usaha. dan Tata Usaha. Selamat pagi. Pagi. Baik, apa kabarnya Pak Lubis? Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Yang pertama kali, sekian kali? Ya, untuk pertama kali untuk bisa hadir di ruang RRI. Baik, gimana rasanya? Deg-degan sih. Bukannya saya yang deg-degan begitu ya. Baik, selamat bergabung di RRI di Jaksa Menyapa. Baik, Baik, panggilannya untuk akrabannya Pak Lubis. Pak Lubis aja. Selamat bergabung di Jaksa Menyapa bersama RRI Ranai. Baik, kemudian setelah kita menyapa Bapak Muhammad Said Lubis SHMH, kita juga mendatangkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Natuna. Ada Bapak Surya Perdana Hendriatmi SH. Selamat pagi. Pagi. Bisa lebih dekat lagi? Pagi. Baik, mungkin ini agak didepatkan sedikit lah supaya suara Bang Surya ini kedengaran lebih jelas. Suaranya apa ya namanya, enak sekali. Baik, apa kabarnya di pagi ini Pak Surya? Baik. Sehat ya? Sehat. Pertama kali perdana atau sebelumnya udah pernah? Yang kedua, Yang kedua kali, gimana rasanya? sangat luar biasa ya. Luar biasa. Bisa hadir di RRI pada pagi hari ini. Baik, udah siap untuk ngobrol-ngobrol santai di topik yang sangat menarik hari ini?
Siap. Baik, terima kasih Anda masih setia bersama kami di layanan telepon dan juga Anda bisa mengikuti siaran kami di program 105,9 FM. Anda juga bisa mengikuti di YouTube channel kami RRI Rana di pagi ini dan bisa Anda juga bertulis di kolom komentar kami di YouTube channel kami dan juga bisa nanti bertanya-tanya bersama narasumber kita yang hebat di pagi ini. Ada Pak Maiman, ada Pak Lubis dan juga ada Pak Surya di Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Natuna. Nah, saudara pendengar, kami akan mengajak Anda dan juga di pagi ini kami akan mengangkat satu topik yang menarik yaitu terkait tentang JPN atau Jaksa Pengacara Natuna untuk Perwalian Anak. Nah, kita langsung saja ke Pak Maiman. Bisa dijelaskan JPN itu apa dan topik yang kita bahas hari ini terkait untuk apa? Silakan. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu, seluruh pendengar RRI dimanapun RRI Natuna khususnya dimanapun berada. Baik. Hari ini kami mengisi acara kami Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa ini kan sebagaimana telah kita ketahui bersama adalah kerjasama Kejaksaan Republik Indonesia bersama dengan RRI seluruh Indonesia Baik. melaksanakan program yang namanya Jaksa Menyapa. Hari ini kami hadirkan dengan topik JPN untuk perwalian anak. Oke, Nah, baik. Di minggu lalu ada topik lain lagi, minggu ini spesial untuk di Kabupaten Natuna dan pertama kali sih tentang persoalan perwalian anak ini kita paparkan. Baik. Nantinya berguna bagi masyarakat Natuna. Nah, JPN untuk perwalian anak ini sengaja saya ambil tema karena selama ini masyarakat kurang tahu Baik. apa itu JPN. JPN itu kan kepanjangan dari singkatan daripada Jaksa Pengacara Negara. Nah, kenapa ada jaksa kok ada pengacara kan gitu. Nah, Iya. ternyata di dalam Undang-Undang Kejaksaan Undang-Undang 16 tahun 2004 Junto 11 tahun 2021 bahwa di pasal 30 ayat 2 itu menyatakan bahwa kejaksaan dapat mewakili lembaga-lembaga negara baik di dalam maupun di luar pengadilan. Baik. Nah, dalam hal perdata dan tata usaha negara. Nah, di dalam hal perdata dan tata usaha negara inilah kami melaksanakan fungsi sebagai pengacara juga. Nah, selama ini kan dikenal pengacara itu adalah swasta ya, Iya. lawyer ataupun law firm. Nah, kita di sini juga sebagai pengacara, cuman kita milik negara, Baik. pengacara negara. Nah, ini merupakan tupoksi kita yang ada di kejaksaan. Bukan hanya kita mewakili Pemda, cuman masyarakat juga bisa kita wakili, yaitu dengan tindakan-tindakan lainnya, terutama mengenai daripada isu anak. Iya. Nah, isu anak hari ini terkaitan dengan perwalian. Perwalian ini kan orang yang mengasuh dan mempertanggungjawabkan Baik. siapa sih sebenarnya yang mempertanggungjawabkan anak ini. Nah, namanya anak-anak kan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, negara hadir untuk memelihara anak tersebut. Itulah kami dari Kejaksaan Negeri Natuna mencoba memberikan sosialisasi kepada masyarakat, artinya ke depan tidak ada lagi anak-anak terlantar di Natuna ini. Kalau misalnya ada informasi atau butuh pertolongan, silahkan datang ke kantor kejaksaan. Di sana kita telah berikan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan jaminan hukum terhadap anak-anak di bawah umur. Baik. Nah, itu makanya kita ambil tema ini JPN untuk perwalian anak. JPN untuk perwalian anak Iya. begitu. Saya sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Maiman. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hak perwalian begitu? Nah, kemudian ini tupoksinya kemana? Anak kan banyak kategori anak. Anak apakah yang mohon maaf yang tidak punya ibu, anak yatim atau yatim piatu dan segala macam, atau anak yang memang di bawah umur, anak kan di bawah umur ya Pak ya. Iya. Apakah itu yang dimaksud dengan perwalian atau seperti apa? Ya, jadi di proses penanganan perkara seperti ini, Iya. kita kan ada bidang perdata dan tata usaha negara. Baik. Nah, itu sendiri dibidangi oleh Pak Lubis dan Pak Surya. Kami persilakan untuk memberikan paparan. Baik, terima kasih Pak Maiman. Kita langsung saja ke Pak Surya, yaitu beliau adalah analisis penuntutan Kejaksaan Negeri Natuna. Baik, gimana Pak Surya, bisa dijelaskan? Begini, mengenai apa itu perwalian, sebenarnya Iya. perwalian itu merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum atau keluarga ataupun saudara Iya. yang ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan
agama ataupun pengadilan negeri Mm-mm. untuk bertujuan mewakili kepentingan anak dan atas nama anak untuk menjamin harkat dan martabat si anak itu sendiri. Baik. Ya. Berarti mereka berhak untuk mendapatkan pelindungan begitu. Iya, betul. Baik, ini yang termasuk dikatakan anak ini, apakah anak yang usianya dibatasi atau memang anak yatim piatu atau memang tidak ada orang tua atau memang khusus anak-anak aja walaupun orang tuanya masih ada atau seperti apa? Jadi di peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 itu anak yang dimaksud anak di sini pertama itu anak yang masih belum berusia dewasa, Baik. artinya belum berusia 18 tahun. Mm-mm. Yang kedua, orang tuanya itu sudah meninggal dunia Baik. atau orang tuanya itu masih ada namun orang tuanya ini lalai melaksanakan kewajiban Mm-mm. terhadap seorang anak itu. Baik, lalai dalam arti apa nih Pak Surya? Menelantarkan anak dan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, melakukan peristiwa misalnya menyetubuhi atau mencabuli anak, maka Baik, bagi anak yang mengalami hal ini itu JPN Mm-mm. Puskesjari Natuna dapat melakukan pencabutan kekuasaan orang tua tersebut dan memindahkan walinya kepada orang lain atau saudara atau ibunya. Baik, berarti ini persyaratannya perlu kita ketahui juga nih kepada pendengar ya, sehingga jadi pendengar tidak salah tangkap begitu. Nah, berarti ini harus diselidiki dulu begitu ya, supaya anak ini dapat hak perwalian dari jaksa pengacara negara begitu ya. Iya. Baik, untuk sejauh ini seperti apa Pak Surya di Natuna? Ya, kalau untuk sejauh ini mengenai anak ini kan di Natuna ini banyak problem yang sama-sama Banyak problem? sama-sama Banyak kita masalah? ketahui terkait anak ini kan. Baik. Banyak anak yang orang tuanya tidak ada Hmm. dan juga tidak diketahui siapa bapak mamaknya kan. Maka dalam hal ini jaksa pengacara negara ikut hadir dalam membantu anak-anak ini untuk mendapatkan pengasuh barunya, Mm-mm. untuk dijamin kepentingan dia, melindungi dia gitu Pak. Untuk diberikanlah haknya kepada seseorang nanti Mendapatkan perlindungan begitu ya, Pak Surya. berdasarkan putusan pengadilan ataupun pengadilan agama ataupun pengadilan negeri. Baik, untuk sejauh ini ya, dari Pak Surya melihat di lapangan begitu ya, ada nggak masyarakat Natuna yang melantarkan anaknya dan segala macam kemudian menemui problem masalah yang sesuai topik kita di pagi ini? Kemarin kami sudah sempat melakukan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah kayak seperti dinas sosial, Iya. dan ada tenaga kerja tim kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang ada di Natuna juga kan. Banyak anak-anak yang setelah ditelusuri dan didata, anak-anak itu tidak ada orang tuanya dan tidak diketahui siapa bapak mamanya yang jelas. Baik. Maka dari data-data tersebut kami baca ternyata banyak anak-anak di Natuna yang masih mengalami hal seperti ini. Sehingga disitulah kami turut hadir eksistensi kami untuk membantu anak-anak ini. Berhubung kami baru kemarin mencoba satu anak yang berinisial RH, ternyata permohonan perwaliannya itu dikabulkan oleh pengadilan agama. Baik, terima kasih Pak Surya. Pak Surya, banyak yang ingin saya pertanyakan terkait tentang perwalian anak diajukan kemana, kemudian prosesnya seperti apa. Tapi saya kembali ke Pak Lubis dulu nih. Gimana Pak Lubis pagi ini? Baik, Pak Lubis, ini kan topiknya sangat menarik begitu ya, terkait tentang JPN negara untuk perwalian anak. Pak Lubis di sini kan sebagai seksi perdata dan juga tata usaha negara begitu. Nah, bagaimana Pak untuk menanggapi dengan adanya topik yang menarik untuk di pagi ini tentang JPN perwalian untuk anak begitu? Ya. Baik, mungkin ke topik yang kita angkat pada hari ini memang ini juga menjadi atensi daripada pimpinan kami, Baik. khususnya di Kepulauan Riau ini untuk supaya bisa lebih menggalakkan atau menggeliat membantu di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam hal membantu keluarga yang kurang paham tentang hukum, Baik. bagaimana mekanisme dan tata cara untuk bisa mendapatkan hak perwalian, karena banyak kasus ataupun banyak keadaan di mana
masyarakat, yaitu khususnya tentang orang tua si bapak lah, Iya. kita katakan Mm. meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia, si bapak tersebut memiliki harta peninggalan. Mhm. Nah, dan terhadap anak yang ditinggalkan dan ibunya yang masih hidup, Baik. tentunya dalam hal ini ada namanya terkait dengan waris kan. Iya. Apabila ada anak yang masih di bawah umur, Mhm. nah ini akan harus mendapatkan persetujuan perwalian dari pengadilan dulu, baru dia bisa menindaklanjuti terhadap harta benda yang ditinggalkan itu. Contoh misalnya untuk melakukan penjualan harta benda tersebut, peninggalan itu. Baik. Nah, karena anak di bawah umur tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu pengadilan menetapkan si ibu atau orang yang keluarga segaris ke atas untuk bisa diangkat menjadi wali. Baik, Pak Lubis, kalau melihat dari kejadian tersebut begitu yang sudah Bapak sampaikan, nah kalau dari tanggapan masyarakat paham, mengerti, atau memang mereka bingung atau kemana, atau apa yang mereka lakukan? Sebagian masyarakat paham, tentunya kalau yang masyarakat yang tentunya dengan pendidikan yang minim, Baik. tentu itu yang perlu kita bantu dan bimbing untuk mendampingi mereka di proses penetapan tersebut. Baik. Kemana arahnya, tentunya dengan adanya koordinasi dengan stakeholder baik di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, tentunya mereka kan tidak paham sampai ke sana bagaimana Baik. prosesnya yang harus lewati. Ini perlu pendamping dan juga sosialisasi dari Kejari ini. Ya benar, syukurnya alhamdulillah beberapa hari yang lalu tanggal 13 November kita Baik. sudah mengajukan permohonan untuk perwalian atas nama Raka Herlino dan calon walinya seorang kakak sepupu ya, kakak sepupu bernama Dahlia. Alhamdulillah semalam tanggal 15 November telah dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama. Apakah ada perlu proses juga, Pak Lubis? Perlu proses. Baik. Tentunya proses dari persiapan pengumpulan syarat-syarat, Iya. terus membuat satu permohonan, pendaftaran, lalu setelah pendaftaran kita diagendakan untuk hadir di persidangan dan dibuka di persidangan, pemeriksaan bukti-bukti, pemeriksaan saksi-saksi. Apabila hakim menyatakan layak dan memang si calon wali bersedia dan tidak keberatan, tidak ada keberatan dari pihak keluarga yang lain-lainnya untuk diangkat sebagai wali, maka hakim akan mengabulkan permohonan kami. Baik, berarti ini perlu kerja keras juga dari Kejari begitu ya, supaya masyarakat, biasanya masyarakat awam ini kan bingung, ya kan, apalagi tentang hukum begitu ya. Ya mungkin mereka tahu, tapi gimana caranya, cara melakukannya, cara pelaksanaannya seperti apa begitu. Nah, ketika ada tentunya yang mendampingi dari Kejari begitu ya, dari respon masyarakat ini seperti apa? Apakah mereka sangat terbantu atau mereka merasa diribetkan dengan beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dan segala macam begitu, Pak Lubis? Ya. Kalau di lapangan? Kalau di lapangan tentunya mereka yang sejauh penilaian kami mereka sangat terbantu. Pada saat selesai sidang kemarin Baik. juga didampingi dari TKSK ya, tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Kesejahteraan Sosial Kecamatan dari Dinas Sosial. Baik. Sendiri. Nah, berkata mereka bahwa tenaga kesejahteraan tersebut, Pak, ada lagi Pak selanjutnya nih Pak Baik. yang akan kita Berarti ada timbal ajukan. baliknya, nanya Ada lagi, penasaran lagi, sangat Iya. terbantu begitu Sangat Pak Lubis terbantu. ya. Tadinya Baik. si bapak itu kita undang untuk menjadi saksi di persidangan, dia sangat ragu, bimbang, takut atau gimana gitu kan. Tapi setelah dia menjalani, tentu dia mau meminta lagi, dia akan mengajukan lagi masyarakat yang di kecamatan yang di Bunguran Timur ini. Dia akan bawa lagi ke kita Baik, gitu, baik, untuk baik. diajukan permohonan perwalian lagi gitu. Dapat perlindungan barangkali mereka menjadi Tentunya sangat ringan. masyarakat sebagian besar karena Baik. tidak tahuan mereka mengharapkan ini. Mengharapkan ini. Iya. Baik, terima kasih Pak Lubis. Kita ke Pak Maiman. Pak Maiman sebagai Kepala Seksi Intelijen ya Kejaksaan Negeri Natuna, bagaimana nih untuk melihat ya anak-anak
ada di Natuna tentunya mendapatkan perlindungan begitu, mendapatkan hukum dan segala macam begitu. Tadi sudah disampaikan juga ternyata masih banyak begitu ya, ada perlakuan orang tua yang mungkin meninggalkan, yang tidak mengakui dan juga bisa melakukan kekerasan begitu. Kalau dari pandangannya Pak Maiman seperti apa nih? Baik, ini berawal daripada kajian saya di bidang saya sendiri intelijen. Pak Maiman nanti ya akan dijawab ya, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Menurut kamu hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata diambil dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, dipelihara, dan dilestarikan. Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Natuna Hari Ini, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Terima kasih masih setia bersama kami di Programa 1 RRI Ranai di Jaksa Menyapa untuk pagi ini dengan 3 narasumber. Ada Pak Maiman, ada Pak Surya, dan juga ada Pak Lubis
untuk di pagi ini di topik JPN, Jaksa Pengacara Negara untuk Perwalian Anak. Nah, tadi pendengar sudah kita dengarkan juga, sudah kita lihat ya bagaimana untuk pemaparan dari 3 narasumber kita yang handal dari Kejaksaan Negeri Natuna. Nah, jadi pendengar terkait tentang JPN Negara untuk Perwalian Anak sudah disampaikan oleh Pak Surya juga, Pak Maiman, Pak Lubis, tentunya untuk masyarakat Natuna, apalagi ini anak di bawah umur begitu ya. Ini dapat perlindungan dari kejaksaan begitu ya. Nah, Pak Maiman tadi sempat kita ngobrol tapi terputus karena ada iklan sebentar begitu. Nah, melihat tentang ada kasus-kasus ya di ranah Natuna, tentunya bagaimana Bapak Maiman melihat, terus apa yang sudah dilakukan oleh kejaksaan, apalagi ini anak di bawah umur yang mungkin ada sebagian informasi bahwa ada kasus-kasus ya di Natuna, ada pelecehan dan segala macam begitu ya, apalagi anak di bawah umur. Nah, melihat kondisi seperti ini apa yang sudah dilakukan oleh Pak Maiman selaku Kepala Seksi Intelijen begitu. Baik, jadi kegiatan ini juga kenapa kita ambil tema hari ini JPN untuk perwalian anak, baik, berdasarkan daripada tugas kita juga dalam membuat statistik hukum. Nah, statistik hukum itu di Kejari Natuna bahwa persoalan anak berhadapan dengan hukum, anak korban, nah, ini menjadi suatu statistik yang sangat tinggi di sini, terutama yang dikatakan tadi adalah pelecehan seksual. Nah, miris memang di Kabupaten Natuna ini banyak modus-modus operandi kita lihat bahwa pelaku terhadap korban-korban anak ini adalah ayah kandungnya sendiri melakukan pelecehan seksual, persetubuhan anak di bawah umur, dan ini kronologisnya sudah berlangsung lama. Ini sangat kita sayangkan ya. Memang resiko dalam geografis pulau-pulau ini seperti itu. Ada suatu istilah namanya lapas tali, lapas cinta. Nah, makanya statistik ini saya lihat trennya berkembang. Artinya penelantaran anak-anak. Nah, kemudian ayahnya juga tidak bertanggung jawab mungkin kalau sudah tidak berada di Natuna lagi, daerah lain, sehingga korbannya adalah anak. Apalah daya seorang ibu untuk memelihara anak yang banyak misalnya. Khususnya dan tuntutan ini sendiri berdasarkan data pada kami bahwa jumlah anak itu setiap keluarga itu cukup banyak gitu. Nah, ini yang membuat kelimpungan seorang ibu misalnya memelihara anak sehingga banyak terjadi penelantaran anak. Nah, disinilah kita hadir untuk membantu masyarakat, memberikan kepastian hukum terhadap mereka sehingga anak-anak ini ke depan berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar 45 tidak lagi menjadi anak yang terlantar, yang ditelantarkan oleh negara. Baik. Berarti ini kerja keras juga dari Kejari begitu ya, apalagi Kejari ini sebagai penuntut begitu ya, ibaratnya untuk melindungi, apalagi ini perwalian anak begitu. Nah, tadi Pak Maiman banyak sekali ada pelantaran anak segala macam. Sebenarnya penyebab besarnya apa sih sehingga ada pelecehan terhadap anak di bawah umur dan segala macam begitu? Dan juga nanti saya ingin juga tuntutannya sebagaimana analisis untuk penuntutannya dan segala macam nanti ke Pak Surya. Tapi Pak Maiman ini sebenarnya garis besarnya apa sih permasalahannya? Nah, kalau kita lihat situasi di sini berdasarkan kronologis yang dipaparkan bahwa karena kebutuhan daripada seks ayahnya sendiri, karena ibunya tidak berada di sini. Namun kan berdasarkan data pada kami di sini juga bahwa di sini perempuan kan tidak langka juga. Perceraian paling tinggi adalah berada di Kabupaten Natuna juga. Seprovinsi. Iya, seprovinsi bisa dikatakan. Artinya perkara yang signifikan hari ini, perceraian itu ya di sini juga yang kita lihat cukup besar tinggi, juga, cukup tinggi. Lebih besar dari perkara narkotika, pencurian, korupsi seperti itu. Kita gabung semua perkara-perkara pidana, mulai perikanan, korupsi, masih juga kalah dibanding dengan statistik perceraian. Kalau dibilang tidak laku misalnya, tidak juga. Kita lihat foto daripada pelaku nggak jelek-jelek kali. Nah, jadi bukan ini laku bisa ya, dikatakan moral orang itu juga, ya kan, yang mungkin ada penyakit kali ya, karena ada juga penyakit pedofilia namanya, suka menyakiti anak-anak. Ini yang kita sangat bahaya. Nah,
Dan ini sudah kita hukum tinggi. Iya. Nah, kita buat hukuman pemberatan daripada pelaku-pelaku ini, dan tidak main-main, kita 15 sampai 18 tahun. Tuh, Namun baik. tetap juga statistik hukum yang kita lihat bahwa pelaku-pelaku ini tetap ada di sini. Gitu. Baik. Nah, itu yang kita miris melihat, sehingga untuk menjamin daripada masa depan korban ini secara hukum, maka mau tidak mau kita memunculkan program ini gitu. Sebetulnya kan tugas ini tugas mulia dari dulu. Cuman karena analisis hukum kita memang ini harus segera kita laksanakan, maka ini kita sosialisasikan kepada masyarakat dan kita ambil semua perkara-perkara yang ada terjadi di masyarakat untuk kita sukarela. Baik. Dan ini tidak Untuk dibantu. sukarela mendampingi begitu ya. Jadi masyarakat Natuna jangan takut begitu ya, Benar, Pak ya. benar. Baik, Pak. Untuk sejauh ini tadi Bapak sampaikan banyak sekali kasus-kasus pelecehan terhadap anak, malah anak kandungnya sendiri begitu ya. Benar. Baik, tadi Bapak Maiman mengatakan apa sih penyebab yang terbesar, yaitu kebutuhan seks begitu ya. Nah, tapi di sini besar juga kasus untuk perceraian begitu ya. Benar. Bisa dikatakan seperti itu. Dibilangkan wanita di sini lengkap, banyak begitu ya. Banyak. Banyak ya, Pak ya. Baik, Pak, kalau untuk melihat kasus seperti ini. Nah, seandainya ada contohnya ada kasus tapi tidak melapor dari pihak keluarga. Ini bagaimana dari kejaksaan sendiri? Apakah tidak bisa melakukan tindakan dan segala macam, tapi udah melihat tapi orang tua atau korban tidak melapor, bagaimana nih, Pak? Nah, kalau terkait dengan kategori pidana pelecehan terhadap anak, ini tidak mesti orang tuanya melapor. Baik. Artinya masyarakat juga bisa melaporkan ini. Artinya kan ini tidak delik aduan, ini memang pelaku kejahatan, siapapun bisa menangkap dan siapapun bisa melaporkan. Siapapun bisa melapor, walaupun apalagi kita aparat penegak hukum yang mengetahuinya, memang harus kita proses ini. Jangan biar begitu. Jangan biar, iya. Baik. Makanya banyak kadang orang komplain kepada kita, terutama dalam hal persetubuhan di bawah umur misalnya kan. Nah, ini motifnya adalah cinta. Baik. Nah, satu laki-lakinya dewasa, yang perempuan masih di bawah umur. Masih di bawah umur, di bawah 18 tahun. Baik. Sehingga kok bisa ini naik? Kami tidak pernah melaporkan. Namun kan kita kan pasti menerima laporan-laporan masyarakat karena dia ini terkait dengan usia di bawah. Baik. Di bawah umur ya kan, maka kita bisa melakukan proses itu. Mengenai nanti bagaimana hukumannya akan berbeda kita berikan kepada orang seperti ayah kandungnya melakukan persetubuhan terhadap anaknya, kepada pelaku tindak pidana perlindungan anak yang motifnya mungkin karena asmara atau segala macam. Nah, kalau persoalan asmara sebenarnya kan ada dispensasi terhadap anak apabila memang udah kebelet ya untuk melakukan perkawinan, kan ada dispensasi. Baik. Yang itu diajukan ke pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Nah, disinilah harus kita tempuh syarat-syarat tersebut sehingga tidak menjadi suatu perdebatan hukum nantinya. Artinya penegakan hukum terhadap perlindungan anak kita tidak main-main. Baik, tuh. Jadi pendengar ya, itu yang disampaikan oleh Pak Maiman. Jadi bagi Anda ketika ada pelecehan atau mendapatkan perlakuan tidak baik, apalagi di bawah umur begitu anak-anak, walaupun keluarganya tidak melaporkan, tapi ketika tetangga siapapun itu bisa melaporkan, akan diproses, akan didampingi oleh Kejaksaan Negeri Natuna pastinya. Baik, kita ke Pak Surya. Pak Surya, sebagai analisis penuntutan Kejaksaan Negeri ini, melihat kasus ini, contohnya kita contohkan aja pelecehan terhadap anak di bawah umur begitu. Nah, kalau untuk analisisnya, untuk penuntutan seperti apa nih untuk prosesnya, Pak Surya? Kalau mengenai itu saya belum bisa menjawab ya, karena yang punya kapasitas Pak Kasidatun dan Pak Kasintel. Baik. Kalau untuk melihat kasus-kasus ini, bagaimana tanggapannya dari Pak Surya? Ya, menurut saya memang saat ini emang di Natuna ini memang marak kasus pelecehan, persetubuhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kan. Maka dari itu dalam hal ini kejaksaan hadir dalam hal melindungi, menjamin agar anak ini dapat tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat dia sebagai seorang manusia. Juga memang dari amanah dari Undang-Undang Dasar juga kan, pasal 34 itu Undang-Undang Dasar 1945, fakir miskin anak dan anak terlantar itu kan dilindungi oleh negara dan dirawat ya. Ada pihak hukum begitu ya.
Jadi ketika ada masyarakat yang mungkin mendapatkan perlakuan tidak baik ya jangan takut sungkan-sungkan begitu ya Pak Maiman ya Pak Surya ya. Nah, oke Pak Surya, terima kasih. Kita ke Pak Lubis nih sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha. Nah, ada sebagian masyarakat yang kurang paham, ada masyarakat yang mungkin tidak tahu begitu proses seperti apa, prosedurnya seperti apa. Kemudian ini anak di bawah umur itu mendapatkan perlindungan dari Kejari Natuna begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana prosedurnya, apakah nanti ketika didampingi oleh pihak hukum ya apakah harus bayar begitu ya, atau gimana nih, apa yang harus disiapkan begitu. Sedangkan barangkali mereka juga takut karena kalau sudah membahas tentang hukum ini kan otomatis kita membutuhkan orang dan kita membutuhkan jasa orang yang harus kita bayar di segala macam. Nah, kalau untuk dari JPN untuk perwalian anak ini seperti apa nih? Sejauh ini yang telah kita lakukan untuk membantu masyarakat dalam hal permohonan pengangkatan seorang wali, yang kita lakukan saat ini adalah masih kita tanggung, secara gratis lah, kita tidak bebankan kepada si pemohon untuk membayar biaya perkara di pengadilan. Itu kita lakukan, kita ambil alih lah untuk membantu. Gitu. Artinya secara hukum memang di dalam pengadilan perdata ini kita harus dikenakan biaya dan itu tidak gratis memang. Cuman karena kami memang ada semangat untuk membantu dan turut hadir di masyarakat, maka meringankan beban pada mereka. Kami ambil alih dan itu tidak dikenakan biaya pada mereka. Kami nanti setelah permohonan itu dikabulkan sampai penetapan, kami akan berikan langsung pada si anak ataupun orang tua wali yang diangkat. Baik. Untuk pegangan mereka. Berarti masyarakat Natuna harus memang bekerja sama nih, harus berkata jujur, bisa seperti itu. Ya. Harus terbuka gitu. Kita kan juga dari Dinas Sosial selalu koordinasi untuk siapa-siapa yang memang pantas dan layak untuk dibantu kan gitu. Namun perlu saya tegaskan juga di sini bahwa permohonan untuk menjadi pengangkatan wali seorang itu bisa dilakukan perorangan. Bisa langsung ke pengadilan agama ataupun pengadilan negeri. Baik Pak Lubis, kita tahan dulu, kita sapa dulu ada penelpon yang sudah tersambung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih? Dengan Pak Herman di Kelanga nih. Pak Herman di Kelanga. Baik Pak Herman ya. Ya, Bang Herman aja. Oh, Bang Herman. Gimana Bang Herman pagi ini? Masih muda. Oh, masih muda, sama seperti kita berempat. Iya. Baik, Bang Herman, silakan. Bagaimana pertanyaan? Saya mau bertanya sedikit, mau kasih saran sedikit sama Pak Jaksa, Pak Jaksa ya begini. Iya, Jaksa menyapa, silakan. Iya. Soalnya saya pernah mendengar di negeri orang sih, kalau di negeri kita ini tidak ada. Begini Pak, kalau misalnya ada seseorang mendapat kasus dan kasus itu sudah diponis sekian tahun ataupun sekian berapa tahun di penjara, mohon barang bukti atau BBI-nya itu harus dimusnahkan, kayak kayak narkoba segala macam, baik di kejaksaan, di kepolisian. Yang kita khawatirkan takut sudah diponis barang itu disimpan, ada mohon maaf aja, ada salah satu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, salah menggunakan. Ini ada kita dengar informasi, tapi di tempat orang lain, tempat kita ini tak ada, Pak. Itu aja saran dari saya. Kalau memang sudah diponis sekian tahun, barang bukti itu harus dibakar dan dimusnahkan, disaksi oleh pihak-pihak yang terkait. Baik. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bang Herman di Kelanya, panggil abang aja. Ini bisa yang menjawab. Ini terkait tentang barang bukti. Udah diponis katanya. Barang buktinya mau diapakan, dihancurkan, disimpan atau seperti apa nih kalau dapat dihancurkan katanya. Nah, bagaimana tanggapannya nih Pak Maiman? Ya, baik. Terima kasih atas laporan informasinya kepada kita dan juga saran-saran.
sebenarnya ini kan melenceng dari Iya, topik kita beda. Iya, tapi berkaitan juga lah dengan kasus-kasus pidana anak ya. Iya, baik. Nah, dari memang dalam perkara pidana tentu ada barang bukti ya yang kita sita, dan itu terutama dari kasus-kasus pelecehan itu kan barang buktinya kan menarik juga ya. Baik. Ada kolor, ada BH, kan Iya. seperti itu kan. Iya, baik, Nah, baik. apabila itu milik daripada pelaku, biasanya itu pasti kita wanti-wanti jangan sampai benda ini membuat kelakuan yang kedua. Iya. Nah, maka itu kita musnahkan. Betul. Nah, memang pemusnahan ini segera kita lakukan, karena untuk apa juga itu kita simpan-simpan Iya. ya kan, spraynya ya kan, bajunya ya kan. Iya. Kadangkala kalau itu ditangkap tangan oleh masyarakat, misalnya pelaku-pelaku persetubuhan ini kan, maaf cakapnya kan masih lembab-lembab gitu kan. Nah, kita juga miris untuk menyimpan itu lama-lama. Baik. Namun yang kita khawatirkan itu adalah barang bukti dari perkara-perkara misalnya narkotika. Baik. Dan juga perkara-perkara yang barang buktinya itu memang membahayakan, terutama narkotika lah ya. Jadi alhamdulillah kita ada bidang seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Alhamdulillah di tahun 2023 kita telah melaksanakan semua putusan-putusan pengadilan yang telah yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang bunyinya dirampas untuk dimusnahkan, itu telah kita musnahkan. Baik. Kalau yang dikembalikan juga kita ada program antar barang bukti gratis. Nah, di tahun lalu kita coba juga sampaikan kepada masyarakat, dan ini kalau nanti waktu memadai di tahun ini boleh nanti kita undang bidang barang bukti tersebut untuk memberikan pencerahan pada masyarakat tentang barang bukti. Nah, mengenai narkoba justru secepatnya kita musnahkan, dan di tingkat penyidikan sendiri itu sudah biasanya dimusnahkan. Yang ada di kami itu hanya sisa sampel untuk laboratorium yang kita jadikan bukti di persidangan. Kalau Kejaksaan Negeri Natuna ya insya Allah berkomitmen tidak akan menyalahgunakan hal-hal tersebut. Kalau ada di daerah lain misalnya kan, kita dengar misalnya kejadian-kejadian seperti kasus Pak Teddy Minahasa misalnya kan, ada barang bukti yang disalahgunakan, itu mungkin kita anggap sebagai kekhilafan atau memang hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Namun kita juga akan berkomitmen untuk memberantas itu. Tidak ada kata main-main untuk perkara narkotika, terutama dalam memainkan daripada barang bukti di tingkat penyidikan, penuntutan maupun eksekusi. Kita tidak main-main. Baik, dan terima hukumannya kasih. juga kita lihat tinggi ya. Nah, di sini juga kalau ada informasi-informasi seperti itu di tingkat penyidikan ataupun kami sebagai jaksa menyalahgunakan barang bukti, saya sebagai mata telinga pimpinan bidang intelijen laporkan kepada saya. Saya akan proses dan tindak tersebut. Baik. Demikian. Akan diproses, tentunya barang bukti itu akan dihancurkan ya buat ya Bang Hermat. Jadi mungkin kalau di daerah lain masih dipergunakan segala macam itu ya dari kesalahan sendiri sebenarnya ya. Kalau dari Kejaksaan Negeri Natuna itu berkomitmen barang bukti akan dihancurkan, berapa disimpan begitu ya, bisa merusak diri sendiri. Baik, saudara pendengar, kita kembali untuk Anda yang akan bergabung bersama kami di layanan telepon 0811703369 atau ditulis di kolom komentar kami di YouTube channel kami RRI Ranedi pagi ini. Dan pendengar, kurang lebih 10 menit lagi kebersamaan kita di Jaksa Menyapa. Di pagi ini kita mengangkat satu topik tentang JPN untuk perwalian anak. Nah, kita kembali ke Pak Lubis. Pak Lubis, ini tentunya bagi masyarakat Natuna ya yang mungkin ingin melaporkan, ingin mengajukan, ingin mendapatkan bantuan ya paling tidak untuk perlindungan hukum begitu ya. Jadi bagaimana nih apa yang diharuskan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Natuna yang kurang paham tentang hukum begitu? Otomatis dari pihak Kejari ini harus jeli juga, harus bersosialisasi nih ke lapangan, belusukan supaya masyarakat itu paham dan mengerti begitu. Baik, terutama tentunya dengan apa yang kita lakukan kemarin, alhamdulillah permohonan yang kita ajukan untuk terkait perwalian seorang anak itu yang di bawah umur sudah dikabulkan oleh PA. Tentunya ini adalah capaian-capaian yang setelah kita lakukan. Mungkin ke depan
akan kita lebih sosialisasikan lagi bersama dinas sosial, mungkin yang dimana dinas sosial ini kan setiap kecamatannya ada tenaga kesejahteraan sosial kecamatannya kan, timnya. Mungkin dari tim-tim itu nanti kita akan coba turun ke masyarakat memberikan sosialisasi. Baik. Untuk masyarakat yang membutuhkan pendampingan lah untuk melakukan permohonan perwalian di pengadilan. Untuk sejauh ini dari Kejari apa yang sudah dilakukan begitu ya? Udah kemana aja nih sosialisasinya? Sekarang masih karena kita baru uji coba kemarin mencoba untuk mendampingi, karena di daerah-daerah lain mungkin setelah melakukan kegiatan ini, namun di tingkat di tempat badan hukum seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA ataupun yayasan yatim piatu. Nah, namun berbeda kita di sini, kita tidak ada LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, ataupun panti asuhan, itu tidak ada. Makanya kami bekerja sama dengan dinas sosial, memanggil kemarin rapat koordinasi bagaimana siapa-siapa keluarga yang butuh permohonan perwalian, silakan kemari, kami juga butuh data-datanya. Alhamdulillah kemarin ada dapat 2 nama, namun yang satu kurang memenuhi persyaratan. Makanya oleh karena untuk pertama ini di Natuna yang tidak ada LKSA ataupun panti asuhan yang tidak berbadan hukum, kita coba dulu satu. Baik. Setelah ini baru kita nanti sosialisasi untuk bisa lebih lagi membantu masyarakat. Baik, Pak Lubis, kalau untuk kasus ini perwalian itu apakah waktu ada kasus atau sebelum ada kasus udah bisa diperwalian atau seperti apa nih? Sebelum ada kasus juga bisa. Artinya ketika orang tua si anak meninggal dunia dan dia tidak tahu bapak ibunya siapa, itu seperti yang saya sampaikan tadi, ketika si bapak meninggal ada ibunya tapi memiliki harta benda yang harus dikelola untuk kelangsungan hidup si anak, maka si ibu harus ditetapkan dulu perwaliannya karena si anak belum mencapai umur dewasa. Baik. Satu, dan perwalian juga seperti yang di tempat panti asuhan LKSA itu juga diwakilkan kepada ketua yayasannya untuk sebagai untuk pendidikannya lah. Diwalikan kepada ketua lembaganya atau yayasan secara khusus untuk pendidikan. Tapi namun dalam hal ini kemarin kita maju permohonan wali secara umum. Jadi tidak hanya bukan untuk pengurusan jual beli harta benda ataupun pendidikan, tapi secara umum untuk kelangsungan hidup si anak, memberikan yang terbaik untuk dia. Baik. Terima kasih Pak Lubis. Tentunya bagi masyarakat Natuna itu tanpa ada kasus atau sebelum kasus boleh begitu, tapi dengan beberapa persyaratan tentunya. Nah, yang perlu dipenuhi, yang harus disiapkan persyaratan seperti apa, dan mungkin masyarakat bingung dan nggak paham langsung aja bertanya seperti itu. Jadi masyarakat tidak bingung dan juga tidak takut begitu. Nah, baik Pak Surya, seberapa penting sih untuk perwalian anak untuk Kejari untuk hukum? Seberapa penting? Ya, melihat permasalahan anak yang ada di Natuna, ya dibilang urgen, ya pasti sangat urgen permasalahan anak ini. Karena apabila anak ini tumbuh kembang tanpa didampingi oleh seseorang, baik itu saudara ataupun keluarga ataupun badan hukum ataupun yang dalam bentuk yayasan, ini dapat dimungkinkan sang anak ini ke depan akan memiliki sifat kriminogen atau dapat melakukan kejahatan-kejahatan karena dia tidak dapat pendidikan karakter dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dari itu Kejaksaan Negeri Natuna ataupun Kejaksaan Republik Indonesia hadir dalam hal ini untuk masuk membantu masyarakat dalam hal permasalahan anak untuk dapat ditetapkan wali untuk seorang anak ini. Gunanya nanti yaitu untuk melindungi anak, memberikan pendidikan, kesehatan demi terjaminnya tumbuh hidup anak itu nanti ke depan. Baik, terima kasih Pak Surya. Pak Maiman, ini apakah harus diharuskan atau memang
tanpa dipaksa atau memang mereka itu harus didampingi, harus mendapatkan hukum perwalian begitu, apalagi dari JPN begitu, seperti apa nih? Nah baik, memang ini kasuistis ya. Sebetulnya perwalian ini bagi orang yang mampu, belum pernah datang ke kita, kan boleh mereka ajukan sendiri. Kalaupun didampingi pengacara, kan ada selain pengacara negara, law firm misalnya kan, kantor-kantor hukum yang ada di sini, dengan bagaimana syarat-syarat tertentu mereka untuk mendampingi. Karena memang di pengadilan negeri atau di pengadilan agama, ketika kita daftarkan sebuah perkara, permohonan atau gugatan, itu memang diatur PNBP-nya, PNBP untuk biaya perkara. Nah inilah mungkin yang kadangkala berat bagi masyarakat untuk menanggung. Nah, Kejaksaan Negeri Natuna hari ini mencoba untuk memberikan layanan itu, artinya melalui kita ini gratis. Baik. Tapi kita memang selektif benar. Kalaulah dia memang dari keluarga mampu ya kan, ya kita juga menselektif ya kan. Artinya kalau memang mampu silahkan aja gugat sendiri kan. Baik. Cuman kalau memang isu anak memang kita kedepankan. Untuk penanganan perkara ini. Perwalian untuk hukum. Ya. Kita tidak akan pandang bulu, dan itu memang sudah tugas kami di Kejari Natuna di bidang jaksa pengacara negara. Tapi seandainya dari pihak korban, pihak keluarga yang tidak mau begitu untuk diproses hukum begitu, apa yang harus dilakukan oleh Kejari? Nah, yang jelas kita sudah sosialisasikan kepada masyarakat. Nah, kalau berbicara kepentingan hukum, mereka tidak mau melaksanakan ini kan kita kembalikan kepada kepentingan mereka. Kita kan sebenarnya kan menolong kepentingan mereka biar secara hukum ini dapat dilayani dengan baik, terutama dengan hak perwalian tadi itu. Kalau sudah gratis kita sampaikan tidak mau juga ya, kan artinya negara sudah hadir di negara sudah siap bantu begitu ya. Artinya sudah hadir. Amanah Undang-Undang Dasar 45 itu tidak hanya omongan dan slogan-slogan belaka. Terus kami Baik. Jadi bagi masyarakat ini terbuka, siapapun bisa, tapi harus diseleksi dulu dari pihak Kejari begitu ya. Apakah ini patut untuk dibantu atau memang kasusnya seperti apa? Tapi untuk kasus anak ini langsung ditanggapi oleh pihak Kejari begitu ya. Nah, jadi bagi masyarakat Natuna yang mungkin mendapatkan kasus dan segala macam ada perlakuan yang tidak baik terhadap anak di usia di bawah umur begitu, langsung saja untuk melaporkan dan segala macam, karena ini didampingi oleh pihak hukum Kejari dan secara gratis begitu ya. Baik, tanpa dipungut biaya tapi akan diseleksi lagi dari pihak Kejari. Nah, jadi bagi Anda tentunya kasus di Natuna itu banyak sekali ya Pak Maiman ya. Marak sekali apalagi kasus anak. Anak berhadapan dengan baik, anak yang berhadapan dengan hukum, padahal anak itu belum saatnya untuk berhadapan dengan hukum begitu ya Pak ya. Tentunya banyak sekali faktornya ya. Baik, pendengar, untuk di pagi ini tidak terasa waktu yang membatasi perjumpaan kita di Dialog Jaksa Menyapa di pagi ini. Untuk topik kita terkait tentang jaksa pengacara negara untuk perwalian anak, tentu yang sudah disampaikan oleh 3 narasumber kita sangat luar biasa. Nah, bagi Anda mungkin yang saat ini sedang mengalami kasus dan takut untuk menyampaikan, untuk melapor ya jangan takut ya Pak Lubis ya, Pak Maiman, Pak Surya ya. Yuk terbuka, kita siap begitu dari Kejari begitu untuk membantu barangkali ya. Siap untuk membantu ya? Siap. Baik, yang penting ada kerjasamanya. Kalau dari pihak pemerintah bagaimana untuk kerjasama dari Kejari? Dari pemerintah Kabupaten Natuna sendiri, berdasarkan koordinasi yang kita buat, alhamdulillah memberikan pandangan yang positif terhadap kegiatan kami ini. Sebetulnya kan kita membantu daripada tugas pemerintah daerah juga. Artinya Undang-Undang Dasar ini kan bukan hanya kejaksaan yang harus bertanggung jawab melaksanakannya. Yang paling utama itu adalah pemerintah daerah yang ada di sini. Namun di bawah kepemimpinan Bupati Natuna di periode ini, Bapak Wan Siswandi, saya lihat memang dampaknya positif. Beliau mendukung sepenuhnya terhadap hal ini. Bahkan di Dinas Sosial sendiri kita coba berdiskusi untuk menyarankan bahwa di sini harus ada memang panti-panti sosial yang itu memang di bawah kendali daripada pemerintah daerah sendiri, sehingga kita mudah untuk mendeteksi. Hari ini kan di Natuna sendiri fasilitas masih terbatas ya. Artinya
panti-panti sosial juga sedikit. Padahal korban ini kan sudah mulai banyak. Ke depan memang sama-sama kita pikirkan berapalah untuk ini memberikan bantuan terhadap pengelolaan panti sosial ini. Padahal kan dampaknya kan positif bagi generasi bangsa. Nah, anak-anak yang terlantar, yang masih ada keluarga, ada orang tua misalnya salah satu, masih bisa terjamin hidupnya. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang kedua belah pihak orang tua yang tidak ada lagi? Nah, ini kan merupakan suatu perlu pendampingan juga. Pendampingan. Ini kan hutang negara terhadap anak-anak. Berarti negara harus berhak melindungi. Iya. Salah satunya dari Kejari begitu ya. Baik, Pak Maiman, Pak Lubis, dan juga Pak Surya, tidak terasa waktu membatas perjuangan kita di pagi ini di topik yang sangat menarik. Ya, Pak Maiman, untuk di pagi ini luar biasa, walaupun sempat hujan, tapi tetap semangat, segar pagi ini ya Pak Maiman, Pak Lubis, Pak Surya ya. Natuna ya. Baik, sebagai closing statement kita di pagi ini, Pak Maiman, terkait topik kita terkait tentang jaksa pengacara negara untuk perwalian anak khususnya di Kabupaten Natuna. Nah, baik. Closing statement saya bahwa melalui sarana jaksa menyapa ini dengan tema JPN untuk perwalian anak, saya hanya menghimbau kepada seluruh masyarakat, silahkan datang ke kantor kami dengan kasus-kasus seperti ini. Dan satu lagi saya himbau kalau bisa sama-sama kita minimalisir perbuatan-perbuatan anak menjadi korban, ya kan, anak korban, kemudian anak berhadapan dengan hukum, sehingga efeknya besar terutama dalam hal penelantaran. Baik, terima kasih Pak Surya atau Pak Lubis dulu deh, Pak Lubis, untuk closing statementnya di pagi ini terkait topik kita JPN untuk perwalian anak. Baik, terima kasih untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Natuna. Kami harap jangan segan-segan untuk datang ke kantor jaksa pengacara negara. Kami terbuka untuk masyarakat dan kami siap membantu apapun permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Baik, terima kasih Pak Lubis. Pak Surya, untuk closing statementnya di pagi ini. Saya rasa sudah cukup. Closing statement yang diberikan oleh Kasih Intel dan Kasih Datun. Baik, terima kasih ketiga narasumber kita yang hebat di pagi ini di Jaksa Menyapa. Topik kita Jaksa Pengacara Negara untuk Perwalian Anak. Terima kasih Pak Maiman ya. Terima kasih. Pak Lubis, Pak Surya, pokoknya bagi masyarakat Natuna di topik ini yang sangat menarik. Ya, bagi masyarakat jangan takut, Kejari terbuka, kasus apapun akan ditampung, akan diperbantu, akan didampingi hukumnya. Apalagi yang sudah disampaikan oleh Pak Maiman, kasus yang berkaitan dengan anak di bawah umur, langsung digercap gerak cepat begitu ya. Jadi tergantung Anda lagi ya. Anda lagi bagaimana untuk merespon, bekerja sama dengan Kejari. Jangan takut ya. Kalau salah nanti akan diperbaiki, pasti akan diajarkan, diarahkan begitu ya. Dan terima kasih juga tentunya ada kerjasama dari pemerintah, dari dinas sosial dan segala macam. Tentunya untuk selanjutnya mau kemana lagi nih rencananya untuk sosialisasinya? Nah, kita turun-turun ke sekolah, ke desa-desa untuk memberikan penerangan hukum, penyuluhan hukum. Kebetulan kita juga dari bidang intelijen sendiri ada namanya program Jaga Desa. Jaga Desa. Jadi seluruh desa yang ada di Natuna ini kita telah MOU dan kerjasama. Salah satu topik yang kita bahas nanti adalah persoalan ini. Itu baik, terima kasih. Langsung belusukan ke sekolah-sekolah. Nah, jadi pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami, dan kami insya Allah akan berjumpa kembali di waktu. Ringkas mundur pamit, sampai jumpa. Terima kasih kepada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian dialog interaktif di Natuna hari ini, program 1 Radio Republik Indonesia Ranai.